and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, Yesus, Yesus. You are Yes, Alpha Tuhan, Kau yang awal dan yang akhir, Bapa. and Ada semuanya karena anugerah. We worship you, our Buka hati Lord. untuk sembah Dia. You Buka hati are untuk mengagungkan, memuliakan Dia. be We give you praised. We give you all the glory. layak Kau yang layak kami muliakan, Tuhan. Yes, Lord, segala penyembahan kami hanya bagi-Mu, Bapa. You are worthy to be praised. We give you all. We give you Yes, all Lord. the glory. Kau yang mulia, Bapa. Worship you, our Lord. You are worthy to be give you praised. Yes, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be Beri praised. penghormatan kita bagi Allah. Hormat bagi Yes, Tuhan. Allah Ya, Bapa. Ini penghormatan kami bagi-Mu, Bapa. Yes, Lord. Hormat. Hormat Bagi bagi penghormatan-Mu yang terbaik bagi Allah kita. Bagi Allah kita. ketiganya. Mari kita bersorak-sorak bagi Allah kita. Sebab Dialah yang terbesar. Yes, Lord. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, Dia Raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Biasa, Yes, Lord. perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yes, Lord. Mari sama-sama kita bersorak-sorak bagi Allah kita. Kita beri tepuk tangan yang
kuasa, perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, Serukan di atas segala nama. Serukan dia. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yes, Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah kita. Yes, sebab Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus nama. Dialah nama di atas Yesus, segala nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Beri sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Persilakan duduk kembali. Persilakan kita sekalian untuk duduk kembali. Ada sukacita di hari ini. Amin. Mari kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita katakan sama-sama. Roh Kudus, Kau yang kurindu, tembusi hatiku sampai kedalaman hatiku. Ya Bapa. Mencintaimu, berjalan bersama dengan Engkau, Jalan bersama denganmu. Mari kita katakan lebih sungguh lagi kerinduan kita bagi Allah kita. Roh Kudus, Kau yang kurindu, tembusi hatiku sampai kedalaman hatiku. Menginginimu Tuhan, Mengingini yes Lord, mencintaimu Bapa. berjalan bersama denganmu. Katakan Penolong dalam kelemahan.
seluruh hidupku. Mari jemaat buka hati untuk Tuhan. Lebih lagi kita katakan kerinduan kita. Yes Lord, Kau yang kami rindu, Kau Tuhan ada di tempat ini. Rapi setiap kami Tuhan jemaat, memulihkan kami Bapa. Biar kami pulang dari tempat ini, kami bukan menjadi jemaat yang biasa-biasa. Kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Ya, Bersama denganmu, katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang benar Tuhan kami rindu Kau ada di tempat ini Usi Bapa. hatiku, Tebusi hati kami Tuhan. dalam Batinku menginginimu Tuhan, mencintaimu, berjalan bersama denganmu. Kami tahu Tuhan kami berjalan dengan Engkau, kami selamat Bapa. Penolong dalam kelemahan. Yes Tuhan, Kau Allah penolong kami. Yes Lord, kebenaran, ya Bapa. bukan kuat gagahku, tapi hembusan Roh-Mu. Penolong kami, Kau Yesus, penolong dalam kelemahanku. Yes Tuhan, kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami ada hingga saat ini semua karena Engkau Bapa. Bukan gagahku, tapi hembusan Roh-Mu. Buat kami kuat, Yesusku yang baik. Yes Tuhan, Buatku yang sakit disembuhkan hari ini dalam nama Yesus. Buat kami menang atas segala pergumulan kehidupan kami Bapa. Kau sempurnakan seluruh hidup. Kan penolong kami. Dalam kelemahan, Yes Tuhan, menuntun pada kebenaran-Mu. yes Lord. Bukan kuat Gagahku, tapi hembus. ya Yesus, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan itu karena Engkau Yesus. Penolong dalam kelemahan. Kita belajar supaya jangan iri hati, jangan timbul iri hati dalam diri kita. Dan sedikit-sedikit katakan, lebih baik aku mati, lebih baik aku tidak hidup. Bukan hanya Yunus berkata seperti itu. Ketika si Ayub juga waktu dia mengalami ujian, kita belajar di sini. Ayub juga mengalami ujian. Apa saya bilang begini Tuhan? Sebaiknya aku tidak dilahirkan lagi, sebaiknya aku tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan lagi karena percuma saya aku dilahirkan, tapi ujungnya si Ayub menyesal dan dia mencabut setiap perkataannya. Nah, kita lihat lagi, lanjut di ayat yang ke-6 dan seterusnya. Lihat apa yang terjadi di ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Agar ia terhibur, lihat di sini. Agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Percaya tidak, Tuhan bisa dengan berbagai macam cara untuk apa? Untuk menghibur hati kita yang lagi kesal. Contohnya ini Yunus ya, kita lihat di ayat yang ke-6. Tuhan buat pohon jarak sehingga bisa timbul. Nah, bisa lanjut dulu supaya kita lihat yang pohon jarak itu.
Melalui pohon jarak ini Tuhan sebenarnya sedang mengajarkan Yunus sebuah perumpamaan. Lihat pohon jarak ini. Next lagi. Oke. Nah, kita lihat di sini. Pohon jarak itu Tuhan sedang kasih sebuah perumpamaan di Yunus mengenai keselamatan yang terjadi di Niniwe. Tuhan bilang begini, Yunus. Setelah pohon jarak ini Tuhan tumbuhkan, dan satu waktu lagi pada saat itu Tuhan juga kasih Yunus senang, lihat dia bersuka cita. Percaya tidak, Tuhan bisa membuat sukacita kita dengan berbagai macam cara. Apa yang ada di sekeliling kita Tuhan bisa membuat kita bersuka cita. Tapi apakah kita akan tetap bersuka cita ketika Tuhan munculkan ulat, Tuhan suruh ulat itu bisa makan lagi si daun-daun itu dan sehingga jadi layu, hilang lagi begitu. Setelah Yunus lihat dia marah, pagi-pagi dia bangun terkena matahari, sudah ada lagi. Nah, saya perhatikan pohon ini daunnya kan lebar-lebar. Ternyata kalau Tuhan mau kasih sombar orang, kasih berteduh orang juga Tuhan tahu mana pohon yang tepat ya. Tuhan tahu mana daun yang tepat. Ini daunnya lebar-lebar nih. Pohon jarak ini. Makanya kalau waktu Tuhan kasih tumbuh di Yunus, dia tidur enak-enak di pondok. Setelah itu dia lihat, wah ada pohon jarak. Dia berteduh. Setelah itu timbullah ulat-ulat, makan dan akhirnya bangun pagi-pagi dia lihat kena panas, dia marah. Tuhan, pokoknya dia marah karena pohon itu. Bayangkan Tuhan bilang begini, Yunus, kamu bisa marah karena pohon itu Yunus. Saya heran kamu marah cuma karena pohon jarak itu yang kamu ndak punya usaha untuk kamu, bukan kamu yang tanam, bukan kamu yang tumbuhkan. Saya heran Yunus, cuma karena pohon jarak itu yang timbul semalam, kamu langsung sakit hati, langsung sedih karena pohon itu. Bagaimana saya tidak mau kasihan orang Niniwe itu yang lebih dari 120 orang yang bertobat, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri mereka dengan ternak-ternak mereka. Kita lihat di ayatnya di sini, lihat di ayat ke-7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Kita lihat di sini. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lihat, perhatikan apa yang Yunus katakan lagi ini. Lebih baik aku mati daripada hidup, Tuhan katakan di sini. Layakkah engkau marah? Lihat, ini Yunus ini memang Tuhan bilang begini, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Coba sama-sama kita baca. Jawab Yunus, 1, 2, 3. Sudah ada next saja. Atau baca masing-masing di kitabnya di pasal di ayat yang 9 dijawabnya jawab Yunus. Sama-sama 3, 2, 1. Selayaknya lah aku marah. Ini Yunus ini coba perhatikan hatinya ini. Tuhan bilang begini. Ketika Yunus bilang, lebih baik aku mati daripada hidup, Tuhan berfirman, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Bayangkan nih, marah sampai mati. Sudah pernah lihat orang marah-marah sampai mati? Saya baca ini, marah sampai mati. Yunus bilang begini, cuma karena pohon jarak itu. Bayangkan, cuman karena pohon jarak itu Tuhan tumbuhkan satu malam. Setelah itu Tuhan kasih perlihat Yunus, dia senang, dia bersuka cita, gembira hatinya yang kesal. Tuhan lagi dengan penentuan Tuhan kasih ulat, akhirnya mati pohon itu. Dan akhirnya Yunus marah, dia bilang, sudah selayaknya aku marah, bahkan marah sampai mati. Coba katakan di samping kirimu, jangan marah sampai mampus. Hati-hati ini, marah sampai mati ini, hati yang belum beres begini. Hati-hati. Kita lagi bicara dengan orang, kalau tiba-tiba orang marah-marah kita bilang, stop marah-marah. Kalau marah sampai mati. Hati-hati perkataan seperti itu. Bahaya ini Yunus, kita lihat ini. Yunus ini ikut Tuhan, sudah mengenal Tuhan. Dia dipilih menjadi pribadi yang sampaikan kabar baik. Kemarin mau tertawa, kayak rasa bagaimana? Nggak mau tertawa juga kayak nggak bisa tahan. Jadi kayak Yunus ini, masa dia bilang begini di Tuhan? Ketika dia bilang, lebih baik aku mati daripada hidup, Tuhan berfirman, Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dia bilang begini,
Selainnya lah aku marah sampai mati. Ini Yunus ini, hati-hati dengan sikap hati kita yang belum beres. Kita butuh pemulihan hati. Nah, kita lihat di sini. Ketika Tuhan mengajarkan Yunus supaya Yunus mengerti, Yunus, kamu lihat pohon itu Yunus, lihat pohon yang kamu tidak tumbuhkan, yang bisa memberikan kamu sukacita, tapi hanya semalam. Yang pohon itu hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, sudah tidak ada lagi, dikasih ulat. Yunus, bagaimana saya tidak mau kasihan satu negeri yang tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, negeri yang berdosa, yang butuh pemulihan. Hati-hati kalau ada orang yang bertobat dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, baru hati kita kayak sakit begitu. Itu ada yang tidak beres di hati kita, amin. Ada yang tidak beres di hati kita. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Kurang lebih ya, kalau total sekarang, total 2021 jiwa di Timika 300.000 sekian, ya setengahnya lah negerinya, setengahnya lah. Bayangkan setengahnya itu kalau dibinasakan. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita tidak lanjut kembali ke PowerPoint tadi. Ketika kita tidak mau membuka hati, yang keluar dari mulut kita sama seperti Yunus tadi. Maunya mati, maunya terjadi sesuatu di dia. Ya, ketika kita tidak mau membuka hati, yang keluar dari mulut kita yaitu kata-kata negatif, bukan kata-kata positif, mati dan lain-lain. Itu seperti Yunus tadi. Nah, hanya Tuhan yang dapat memulihkan. Ini sudah tidak jadi senternya ini lampunya. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan hati kita, asalkan kita mau apa? Membuka hati dan mau dituntun oleh firman-Nya. Kalau hati kita belum beres, lihat saja orang di sekelilingmu. Kalau ada keluarganya bertobat dan dia masih hatinya masih simpan kepahitan atau masih simpan kekecewaan, kenapa mereka cepat bertobat? Bukankah itu lebih baik? Tapi kalau hati kita belum beres, hati seperti hati Yunus ini, makanya jadi pertanyaan di sini. Lihat di ayat yang terakhir dikatakan dengan ternaknya yang banyak. Kita cari ayatnya selanjutnya, tidak ada. Apakah kita tahu apakah Yunus bertobat atau tidak? Di pasal selanjutnya tidak ada, hanya berakhir di pasal 4 dan menjadi tanda tanya di Yunus. Yunus, engkau lihat Yunus, kembali ke kita masing-masing. Ketika kita Tuhan kasih keselamatan itu, kita sudah bertobat. Oke. Contohnya ini ya. Contohnya kita berada di pihak orang Niniwe dan ada orang di pihak Yunus. Ketika Yunus bilang, kenapa mereka bertobat dan akhirnya mereka diselamatkan Tuhan. Sekarang pertanyaan di kita, ketika engkau sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika engkau sudah bertobat dan ada yang bilang, tidak layak kalian diselamatkan, tidak layak kalian ditebus, tidak layak kalian masuk surga. Apa yang menjadi jawaban diri kita masing-masing? Ketika kita mendengar bahwa ada orang bilang, kalian tidak layak, kalian tidak layak, tidak layak. Mungkin orang itu sedang sakit hati yang mungkin sedikit lagi dia akan mampus. Atau sedikit lagi dia akan meninggal. Karena apa? Karena dia tidak bisa melihat orang bahagia. Yang tidak bisa lihat orang bahagia, belajarlah untuk berbahagia, amen. Yang tidak bisa melihat orang bersuka cita, sebaiknya sebelum keluar rumah tatap tuh kaca di depan kamarmu dan lihat dan tersenyumlah dan mulailah bersuka cita, supaya engkau keluar orang bersuka cita, engkau tidak sakit hati. Orang bersuka cita di pojok sana, kita baru keluar begini, ada yang tertawa-tertawa, kita kayak sakit hati. Mereka jangan-jangan cerita-cerita saya, hati-hati.
jangan berasumsi. Ya, mari miliki hati yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Karena ketika kita mau dipulihkan oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita mau kerjakan pasti ada hasil yang baik. Amin. Karena kalau hati kita belum beres, kita mau kerjakan sesuatu, ada saja yang terjadi. Kita mau lakukan sesuatu kayak tak salah-salah lah, tiba-tiba sudah ulang lagi, masih ada yang salah. Karena hati kita belum beres. Kembali ke hati kita, kita lakukan sesuatu kayak enggak bagus hasilnya, kayak tidak maksimal kita buat. Tapi ketika hati kita beres di hadapan Tuhan, kita mau lakukan segala sesuatu, kita mau lakukan hal-hal yang Tuhan izinkan, bisa cepat selesai, bisa maksimal. Amen. Kalau hati kita enggak beres, coba kayak contoh-contoh yang kemarin-kemarin kan, yang sering dikasih oleh Pak Gem, kalau ada yang masak, kalau hatinya enggak beres, masakannya sama. Di rumah juga seperti itu, saya dengan istri. Kalau saya sudah perhatikan istri punya hati itu, kalau sudah agak-agak jengkel, sekalipun goreng telur biar saya yang goreng saja. Karena kalau tidak, antara angus atau asin, atau tidak ada garam sama sekali. Nah itu juga. Jadi di dalam rumah kita masing-masing, keluarga kita, belajar supaya hati kita masing-masing, hati istri suami beres. Usahakan waktu bangun pagi ada damai sejahtera, sehingga apa yang terjadi di pagi hari itu, percaya tidak, akan menentukan 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, bahkan sampai sore. Tapi kalau sudah bangun, sudah cekcok sama istri atau suami dengan anak-anak, bisa saja sampai sore cekcok terus, walaupun tidak berhadapan tapi di WA, kamu ini begini. Tapi kita harus belajar, ketika hati kita beres dengan Tuhan, dengan istri, suami, dengan keluarga, kita mau lakukan segala sesuatu akan ada hasil yang baik. Amin. Nah, kemarin saya ingat waktu buat SPT itu surat pemberitahuan tahunan itu untuk yang wajib pajak itu. Nah, saya kemarin buat SPT radio yang 2 tahun lalu masih buat dengan yang lain-lain, tahun kemarin juga buat yang lain-lain. Puji Tuhan tahun ini ada buat sendiri, dan dalam membuat itu harus mempersiapkan kan beberapa yang harus di-upload dan dibuat itu secara online. Nah, ketika membuat kemarin itu ada rasa sukacita, karena apa? Sekalipun lagi buat, sudah persiapkan segala sesuatu, lagi buat, sekalipun harus jemput istri lagi. Ini lagi upload online nih, lagi isi-isi, tiba-tiba istri telepon, jemput di MK Worship Women. Yeremia sudah pulang semua. Oh, enggak. Oh, tenang saya, nanti pasti balik. Jadi semua standby di komputer, jadi saya sudah atur semua supaya enggak ada yang tergeser-geser. Nanti saya pulang ini sudah ada yang tergeser, ini bahaya ini. Jadi sudah tenang, ya, tutup pintu, keluar, jemput istri, jemput Kristen dari Worship Women, pulang lagi, kembali dengan aman, ulang lanjut lagi isi. Nah, setelah isi kurang lebih 2 jam 3 menit ya, begitu baru selesai. Kalau kemarin agak lebih lama, tapi puji Tuhan yang kemarin, untuk yang belum tahu itu SPT itu biasa dilaporkan oleh para wajib pajak, baik badan maupun pribadi, tempat-tempat usaha atau pribadi. Nah, itu kita lapor, itu setiap tahun harus dilapor, dan untuk melapornya itu secara online. Nah, berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dan itu ada jangka waktunya, kalau tidak lapor bisa kena masalah. Nah, kita harus melapor, dan dari radio kemarin kita melaporkan, dan puji Tuhan sudah selesai. Nah, sekalipun harus jemput istri, harus jemput Kristen, tapi kalau mungkin hatiku kalau tidak beres itu, saya bilang tunggu sampai selesai saja, karena ini lagi isi online nih. Kalau lagi isi online, kalau tiba-tiba jaringan bermasalah atau apa, bisa saja kacau atau apa, harus atau ulang dari awal atau bagaimana. Nah, ini sudah di pertengahan, tapi ketika kita mau menyiapkan hati untuk melayani istri, melayani anak-anak, melayani apa yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang baik, percaya saja pasti akan ada hasil yang baik. Amin.
Ketika kita mengerjakan sesuatu di rumah, mengerjakan dengan penuh sukacita bukan dengan sungut-sungut, pasti akan ada hasil yang baik. Tapi sebaliknya ketika kita lakukan segala sesuatu dengan sungut-sungut, coba perhatikan apa hasilnya. Hasilnya bisa saja tidak bagus. Hasilnya bisa saja kita harus ulang lagi dari awal, kita harus ulang lagi dari awal. Tahu orang Israel kenapa mereka harus berputar selama 40 tahun? Padahal mereka sebenarnya 40 hari saja, tapi karena sungut-sungut akan membuat kita, apa yang kita kerjakan akan lama selesai. Amen? Ketika kita bersungut-sungut atau ketika hati kita belum beres, orang Israel hatinya belum beres. Sekalipun Musa hatinya beres, tapi masih lebih banyak hatinya belum beres. Tuhan mau kasih pelajaran mereka melewati padang, melewati tanah gersam, melewati apa yang harus mereka lalui supaya mereka diajar untuk belajar merendahkan hati, belajar merendahkan diri. Yunus di sini kita lihat di ayat yang terakhir adalah ayat tanda tanya. Apa yang terjadi kepada Yunus? Ada yang tahu apa yang terjadi kepada Yunus setelah selesai ini? Angkat tangan yang tahu yang terjadi kepada Yunus. Yang sudah baca apa, ada yang tahu yang terjadi kepada Yunus? Kalau belum tahu sama-sama kita tanya di sorga nanti. Kalau Yunus ada di sorga, percaya Yunus ada di sorga? Nah, ini jadi pelajaran buat setiap kita, amin. Hati-hati ya dengan sikap hati kita. Hati-hati, ini mengenai pemulihan hati. Hati kita akan pulih sesungguhnya dan sepenuhnya akan pulih ketika kita, Tuhan, aku serahkan hatiku. Makanya ada lagu yang katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Ketika kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, pasti akan ada hasil yang baik. Amin. Ada lagu juga yang saya ingat ini mengenai pemulihan hati. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari kita nyanyi sama-sama. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa. Mari sambil kita pejamkan mata, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di, sebab hanya Tuhan yang dapat memulihkan. Amin Tuhan. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Jadi kita bersyukur, hanya Tuhan yang dapat memulihkan hati kita. Kalau hati kita, sekali lagi saya katakan, masih ada sungut-sungut, masih ada cepat-cepat minta ampun sebelum Tuhan panggil kita pulang. Engkau tidak tahu setelah engkau keluar hari ini, ketika engkau pulang ke rumah, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Kita tidak pernah tahu 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, bahkan 1 jam ke depan. Tapi kalau hati kita belum beres di hadapan Tuhan, apakah kita akan, ketika Tuhan panggil kita akan bawa hati yang tidak beres itu di surga? Ingat firman Tuhan bilang, di surga hanya ada sukacita, hanya ada damai sejahtera, hanya ada hal-hal yang baik. Kalau kita belum bisa membereskan setiap hati kita, mari kita belajar mengoreksi diri. Tuhan, apakah hatiku selama ini, kalau ada tetanggaku bersukacita Tuhan, apakah aku akan sedih?
Apakah aku masih sedih Tuhan? Hanya kita yang tahu masing-masing. Biar kita berurusan dengan Tuhan kita. Biar kita berurusan dengan Yesus saja. Karena hanya Yesus yang mampu memulihkan hati kita. Yang penting kita mau buka hati. Amin. Buka hati. Tolong please buka hati. Karena apa? Ketika kita buka hati, kita keluar tidak akan cerita lagi mengenai siapa yang buat masalah kemarin, siapa lagi yang buat ini, siapa lagi yang buat ini. Kita hanya akan jangan seperti orang Israel yang akhirnya mereka sampai 40 tahun. Kita hanya akan begitu-begitu terus kalau kita tidak mengalami perubahan hati. Amin. Kita hanya akan begitu-begitu terus kalau kita tidak ada perubahan hati, tidak ada pemulihan di hati kita. Kita yang ada hanya sakit hati, dengki, iri hati, kecewa. Dan kecewa yang akan membuat kita hanya menderita. Ada orang yang mati hanya karena sakit hati. Ada orang yang menderita sakit hati, menderita, menimbulkan sakit penyakit karena ada apa dalam hatinya? Hanya ada kebencian, hanya ada sakit hati, hanya ada simpan emosi, hanya ada simpan rasa kekecewaan. Yang menimbulkan apa? Yang menimbulkan dirinya akhirnya menjadi kurus, menjadi sakit penyakit. Orang sakit penyakit bukan hanya diakibatkan karena salah makan, salah minum, tapi orang bisa sakit hati karena disebabkan karena hati yang belum beres. Ada banyak para dokter mengatakan sudah periksa ini, dia tidak kurang makan, dia tidak kurang minum, tidak kurang olahraga, tapi ternyata setelah ditanya kurang memberikan pengampunan, kurang memberikan kasih kepada orang. Makanya hati itu Tuhan Yesus bilang, tolong hatimu itu dijaga baik-baik. Firman Tuhan di kitab Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jaga hati, sentuh di kiri kananmu. Jaga hatimu, jangan marah sampai mampus. Amin. Amin. Lagi satu kali, sentuh kiri kananmu. Jangan marah sampai mati. Niniwe ini ibu kota daripada Asyur. Ya, Asyur bangsa yang menjajah Israel. Ya, kalau yang menjajah Yehuda itu tahu? Babil, tahu? Oke. Jadi ini kan Yunus perjanjian lama. Saya tadi merenungkan bahwa sebenarnya sudah dari awal Tuhan itu mau menyelamatkan bangsa lain selain bangsa Israel. Karena pada saat Yesus diutus, Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel, dari umatku. Ya, bahkan sampai kepada Petrus bertengkar dengan Paulus karena Paulus melihat penglihatan dari langit turun makanan ya yang haram. Itu arti penglihatannya adalah diutus kepada bangsa-bangsa lain. Karena Petrus dan rasul yang lain itu hanya untuk Israel awal mulanya, ya seperti begitu. Nah, kita lihat kalau ini dulu Yunus sering saya baca waktu masih di Makassar, sering saya ulang-ulang karena saya suka kisahnya. Karena saya juga dulu mirip-mirip begini, orang-orang temperamen. Sedikit-sedikit marah, sebentar sukacita, dihibur sama Tuhan, tumbuh pohon jarak yang melampaui kepalanya, senang. Tiba-tiba atas penentuan Tuhan ada ulat yang memakan pohon jarak itu sampai layu. Kemudian Tuhan datangkan panas terik sampai menyakiti kepalanya, ya. Dan 2 kali dia berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 3 itu bagian akhir bilang lebih baik aku mati daripada hidup. Ya, ayat 8 bagian akhir juga dia bilang lebih baik aku mati daripada hidup. Ya, orang yang belum mengetahui tujuan hidupnya selalu berkata bahwa lebih baik aku mati daripada hidup. Lebih baik mati daripada hidup. Ya. Orang yang putus asa kadang begitu, patah hati, putus cinta, lebih baik aku mati daripada hidup. Nah,
Oke? Lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati. Mengerti kata-kata ini, lebih baik aku mati, ya, daripada hidup. Mana yang lebih baik, mati atau hidup? Hidup, ya. Dan kadang kenapa kita pada saat tertentu akan lebih baik mati? Anda dan saya pasti sebagian besar dan ini lebih baik aku mati. Dalam saat-saat tertentu, dalam saat yang putus asa, dalam saat yang terpuruk, kadang-kadang kita berkata lebih baik aku mati, percuma hidup. Benar? Semua pernah mengalami, angkat tangan. Iya. Wih, sedikit saja. Tuhan, lebih baik aku mati saja, pusing urus ini orang tuaku, pusing urus suamiku, berdoa belum bertobat, pusing urus mamaku, gitu, dan segala macam. Jangan menatap saya, ini untuk all semuanya, ya. Pusing urus anakku, gitu, pusing urus istriku, ya, sudah lama tapi belum. Lebih baik aku mati saja, toh sudah putus asa. Saya pernah mengatakan bahwa dulu sebelum saya dapat mengetahui destiny saya, panggilan hidup saya itu, aduh, ini anak-anak di toko ini, saya putus asa, saya benturkan kepala, pusing, sakit kepala, urus, ya, saya benturkan kepala berapa kali di meja, ya, saking putus asanya, tidak tahu bagaimana lagi, ya. Setiap hari ibadah, setiap hari baca nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Alkitab, ya. Ya. Jadi kita semua mewakili Yunus sebenarnya pada saat kita mengalami hal yang tertekan, putus asa, ya, kita mengalami Yunus sebenarnya semua, ya. Setuju? Ya, setuju. Dan kalau Anda perhatikan bangsa Niniwe ini, sebenarnya ini Niniwe dikatakan kenapa Yunus tidak mau datang ke Niniwe, karena dia bangsanya Israel itu tidak suka sama Niniwe, karena Niniwe yang Asyur ini yang menjajah Israel. Kalau Anda disuruh untuk datang kepada orang yang Anda tidak suka, mau nggak? Orangnya menyebalkan sekali, tuh, orangnya menyebalkan sekali, tapi Anda disuruh datang sama Tuhan, datang panggil dia makan bersama. Haleluya. Mau tidak? Jadi kita ini mewakili Yunus juga. Tiba-tiba Tuhan kasih kita berkat ini. Berkat ini kasih kepada ibu itu. Wah, ibu itu, Tuhan, langsung kita, benarkah ini suara Tuhan? Tidak. Kita minta peneguhan. Ya, tapi kalau sesuatu yang aman-aman saja, oh ini betul suara Tuhan. Gitu tuh. Ya, dia tidak mau. Dan Yunus ini orang yang juga mengenal Tuhan. Komplit ini Yunus, ya. Dia mengenal Tuhan. Kenapa? Dan dia kenal Tuhan itu Allah pengasih dan penyayang. Kalau Niniwe bertobat, Niniwe pasti diampuni. Ya, ini orang yang mengenal Tuhan. Sama kita juga mengenal Tuhan, ya. Dan Anda, kalau kita baca di ayat 6, tapi Yunus 3, mundur sedikit. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubunginya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya,
orang memaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabun dan berseru dengan suara keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan hatinya. Ini raja yang radikal dalam bertobat. Ternak saja, kambing domba dia suruh tidak makan. Salah apa? Entah. Kambing itu tahu nggak kalau disuruh puasa? Ya, hewan peliharaan kita, anjing, tahu nggak kalau disuruh puasa? Dia teriak. Amin. Kadang-kadang kita menjudge atau menghakimi seseorang bahwa itu bangsa yang jahat, seperti Yunus menghakimi Niniwe itu bangsa yang jahat, penjajah di Israel. Tapi orang jahat sebenarnya kalau dia bertobat, ada juga, tidak sebenarnya, ada juga orang jahat kalau dia bertobat dia lebih radikal. Jangan kita menghakimi di televisi ini orang tembak kepala asistennya, kalau dia bertobat jadi penginjil, toh? Oke, daripada Kristen yang suam-suam kuku, ya, tidak panas tidak dingin. Wahyu 3 ayat 16 mengatakan, kalau engkau tidak panas, kau tidak dingin, aku memuntahkan engkau. Lebih bagus panas sekalian atau dingin sekalian. Ya. Sekali saja Yunus jalan, dia bilang 40 hari lagi Niniwe akan ditunggambalikan. Sampailah berita itu kepada raja. Raja bilang semua harus puasa, termasuk ternak, kambing domba. Bayangin, semua hewan puasa, ya. Dan dikatakan ayat 8, pasal 3 ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabun dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan hati dan kekerasan yang dilakukannya. Semuanya berseru kepada Allah, semuanya berteriak naik ke surga, Tuhan ampuni kami, jangan tunggambalikan kami. Ya, ini orang yang radikal. Amin. Jadi jangan mudah menjudge atau menghakimi orang. Ya, kalau selama ini engkau lihat kok ini enggak berubah-berubah, ini jahat sekali orang ini, kalau dia bertobat tiba-tiba dia lebih radikal daripada Anda. Ya, ya, Anda luar biasa. Ya, amin. Tiba-tiba orang yang kita layani, orang yang kita ini dari kilo 10 semua bertobat, ya, ya, begitu. Amin. Kalau Anda baca kisah Yunus ini mewakili kita semua sebenarnya, ya. Ini enak sekali untuk dibaca, ya. Amin. Kita tutup doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami terus alami Tuhan, mengenal Tuhan, sama seperti Yunus mengenal Tuhan bahwa Engkau pengasih dan penyayang. Tapi juga ajar kami untuk memulihkan hati kami, tidak cepat marah, mengampuni, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Syukur, syukur Tuhan, syukur yang ku naikkan, syukur yang ku naikkan padamu Tuhan. Syukur, sekali lagi syukur Tuhan, syukur, syukur, syukur. Kami mengucap syukur di pagi siang hari ini Tuhan, untuk setiap kebenaran
kenaikan dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa padamu di pagi siang hari ini. Begitu banyak yang terjadi di tanah ini. Sekali lagi naikkan dengan iman, syukur, syukur. Begitu banyak yang terjadi di Timika, di Papua, bahkan Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biar
kuasa kepada Tuhan. 3, kami masuk dalam unity, kami masuk dalam masa kelimpahan. Segala sesuatu kami masuk dalam karakter Kristus. Kami masuk dalam kesetiaan, kesepakatan, sederap, seirama dengan Tuhan. Dan roh Tuhan yang membawa kami terbang dengan sayap dari Tuhan. Karena kami tidak lagi berjalan, melainkan kami terbang bersama Tuhan. 4, karena cinta agape Tuhanlah, maka dari hidup kami keluar aliran cinta dan kehidupan. Menyenangkan Tuhan adalah kesukaan kami. Cinta Tuhan adalah hidup kami, sampai rencana mulia jadi sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oleh karena Papua, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Timika, oleh karena Papua, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Timika sampai kemuliaannya bersinar. Oleh karena Papua, oleh karena Papua, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Timika. Papua, oleh karena Papua, Mari setiap daripada kita dengan seluruh hati kita, mari rindukan pemulihan untuk Papua Timika. oleh karena Papua, Mari lagu ini angkat dengan kerinduan, keluar dari isi hatimu, berdoa untuk Papua, untuk Wamena, sekali lagi, oleh karena Papua, supaya pemulihan terjadi. oleh karena Papua, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Timika, Minta hati Tuhan, minta hati Tuhan, minta hatimu Tuhan, hati yang mengasihi Papua, dan berdoa dengan hati Tuhan. Kami beratap untuk Papua. Tuhan, turunkan isi hatimu, cintamu masuk dalam hati kami. Meratap untuk Papua. dan karena Timika, sampai oleh karena Papua, ku tak dapat berdiam diri, dan karena Timika, Oleh karena Papua, mari setiap daripada kita berdoa untuk Papua, berdiam diri, untuk Wamena, untuk Timika. Minta belas kasihan Tuhan turun. oleh karena Papua, ku tak dapat berdiam diri, Mari beratap untuk Papua, jiwa-jiwa, untuk jiwa-jiwa di Papua. oleh karena Papua, ku tak dapat Kami berdiam minta hatimu Tuhan, masuk dalam hati kami, hati yang mengasihi Papua. di dalam nama Yesus,
Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum saya berikan doa berkat, saya dulu adalah orang yang membenci, orang yang tidak suka sama orang-orang Papua. Ketika saya tiba di Jayapura, saya 1 tahun di Jayapura dan tiba di Timika. Ketika saya sudah mulai membangun usaha, saya jalan ke jalan dan saya dipalak dan datang orang-orang yang memalak, datang ke toko minta uang, dan saya terus-menerus disakiti. Tapi Anda melihat ketika kasih Tuhan saya sudah terima, ketika kasih Tuhan itu masuk, bahkan kami sangat mengasihi orang-orang Papua. Sama ketika Yunus, ketika hati Tuhan sudah masuk ke Yunus, seharusnya dia tidak membenci Niniwe. Seharusnya dia mengasihi orang yang menjajahnya. Satu-satunya cara adalah ketika engkau berdoa, hati Tuhan masuk ke dalam hatimu, supaya engkau berdoa dengan ratapan, meratap untuk Papua dan mengasihi. Anda lihat anak-anak rumah singgah banyak orang Papua, bahkan Mikael, Daniel juga. Sangat berbeda ketika 10 tahun yang lalu ya. Itu adalah kasih Tuhan. Saya ajak kita kembali mengangkat lagu ini dengan kesungguhan hati. Kita meratap untuk Papua, karena kita menjadi bapa bagi kota di Timika ini. Kita berdoa untuk Wamena dengan kesungguhan hati. Minta hati Tuhan masuk dalam hatimu, supaya kau bisa berdoa dengan meratap, dengan mencucurkan air mata. Jangan pakai logika, minta saja hati Tuhan. Tuhan, aku minta hatimu masuk dalam hatiku, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi orang yang membenci. Mari kita ulang, oleh karena Papua. Masukkan hatimu dalam hati setiap daripada kami, Tuhan. Mari setiap pribadi minta masuk. Setiap pribadi. Saya pengen Anda mengalami hati Tuhan. Saya pengen Anda merasakan hati Tuhan. Sama ketika Anda meminum sesuatu yang merasa nikmat, Anda merasakan. Mari minta hati Tuhan masuk dalam hatimu. Setiap pribadi tempat ini, mari minta secara pribadi antara engkau dan Tuhan. Mari minta hati Tuhan. Kami minta hatimu masuk, Bapa. Karena Papua, Kami minta hatimu masuk dalam setiap hati kami, biar kami bisa berdoa dengan belas kasihan. Bayangkan setiap saudara-saudara kita yang terlantar ada di pinggir jalan, kita Mari doakan minta hati semua. Tuhan. Mari minta hati Tuhan masuk dalam hatimu, supaya kau bisa berdoa dengan belas kasihan Tuhan. Ku tak dapat berdiam diri. Mari minta hati Tuhan masuk dalam hatimu. Tuhan tolongi Papua, Tuhan tolongi Papua. Tolongi setiap ketujuh suku, saudara-saudara kami Tuhan. Karena Papua.
Mari minta hati Tuhan, supaya Engkau lebih mengasihi jiwa-jiwa. Mari minta hati Tuhan masuk dalam hati kita. Ku tak dapat dan karena Bapa, masukkan hatimu, tumpahkan hatimu masuk dalam hati kami. dan karena karena Papua Siara Masih Siapa Adonai Mari minta, Bapa, masukkan hatimu dalam hati kami, setiap daripada hati kami. Masukkan Bapa, tumpahkan isi hatimu. karena Papua Haleluya Tumpahkan Bapa, tumpahkan isi hatimu Bapa, Siara Masih tumpahkan isi hatimu Bapa. Bapa, penuhi hati kami dengan hatimu. Penuhi Tuhan, penuhi Bapa. Kami ada di tanah ini, kami ada di kota ini Penuhi Bapa. untuk destinimu oleh karena Papua. Kami ada atas kota ini Tuhan, kami berdoa Penuhi Bapa. karena Papua. Hati setiap daripada kita memusik, ada bermain musik, minta hati Tuhan. Kota ini, bangsa ini, Mari penari, penuhi hatimu. oleh Papua Tuhan, ku tak dapat karena dan karena Bapa, Papua. masukkan hatimu. Mari terima hati Bapa. Terima, terima, terima. Oleh Terima, terima. Papua. Yesus, pemulihan Yesus. terjadi atas Papua Mari setiap daripada kita berdoa, Tuhan tolong Papua, Tuhan pulihkan Papua, Bapa pulihkan kami. Oleh karena Papua ku tak dapat berdiam diri dan karena Yesus yang Papua. oleh karena Papua ku tak dapat berdiam diri dan karena Pulihkan kota Papua ini. Karena Papua ku tak dapat dan karena dipikar sampai kebenaran yang bersinar terang. Biar kami menjadi jemaat-jemaat yang mengasihi Papua, mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan, penuhi isi hati kami dengan hati-Mu. Biar kami bisa berdoa merata, menangis untuk Papua, untuk Indonesia, bahkan bangsa-bangsa, menjadi pendoa-pendoa syafaat, berdiri bagi
Papua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hormat bagimu. Kami percaya Papua dipulihkan, Wamena dipulihkan, Timika mengalami lawatan dalam nama Yesus. Biar yang terjadi di Asumberry University terjadi di tempat ini dalam nama Yesus, bahkan lebih besar. Dan karena kami merindukan lawatan terbesar di tempat ini, di dalam nama Yesus berikan kami apimu, cintamu mengalir menguasai setiap daripada kami. Kami mengasihi dengan tanpa batas, mencintai dengan sangat radikal dalam nama Yesus. Hati yang mengasihi, hati yang merindukan Tuhan, hati yang terus mencari wajah-Mu, menjadi bagian kami semua jemaat-Mu. Segala kemuliaan hormat bagi-Mu, kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Terus berikan kami hati hamba. Di dalam nama Yesus, terima kasih ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk hatimu, untuk hadiratmu, untuk jamahanmu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Irataka satakarana. Lihat wajahnya, melihat engkau semua, melihat hati yang penuh dengan belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Dan Tuhan melimpahkan kekuatannya. Tuhan memberikan apinya pada setiap daripada kita, membuat hidup kita semakin bergairah, semakin bersemangat, mempunyai tujuan hidup yang jelas. Matius 6:33 menjadi bagian kita semua. Yeremia 29 ayat 11 menjadi bagian kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus perjalanan kami pulang. Penyertaan Tuhan sempurna, kami menjadi saksi-saksi yang hidup, jadi surat pujian yang terbuka, yang dapat dibaca semua orang. Setiap yang melihat kami, melihat Kristus dalam diri kami. Di dalam nama Yesus sepanjang minggu ini Tuhan, bukan hanya hari ini. Dalam nama Yesus kita tetap sehat, semakin kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan, semakin menginginkan Tuhan melebihi segala sesuatu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Yang terima berkat sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.